Akhirnya orang Islam yang lain dengar ayat ini yang disampaikan Rasulullah, ya agak iri, cemburu. Nabi, hadhihi khosoh am'amah lil muslimin. Apakah ini khusus untuk Wahsy ayat ini? Apakah kami semua umat Islam ini juga dapat ayat ini? Akhirnya Nabi jawab, amatun lil muslimin. Semua orang Islam, semua pengikutku pasti Allah ampuni dosanya. Intinya jangan sampai putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Wahsy ini pembunuh pamannya Nabi Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Kemudian setelah Wahsy masuk Islam, dia yang bisa membunuh raja orang Majusi, Hercules. Dalam sejarah kafirnya dia membunuh orang Islam besar, dalam sejarah Islamnya dia membunuh orang besar dari orang kafir. Ini Wahsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Monggo mas tahiyat sarang-sarang. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita bahas safar li thalabil ilmi, perjalanan para ulama-ulama dalam menuntut ilmu. Yang jelas tidak semua ulama diceritakan di kitab ini, tapi dengan disebutkan ceritanya orang-orang soleh, maka rahmat Allah turun. Kita ngalah barokah dengan itu. Ketika rahmat Allah turun, maka Allah pasti sayang kepada kita, gara-gara sering cerita kekasih Allah, orang-orang soleh, para nabi, para wali. Kemarin diceritakan Khalifah Harun ar-Rasyid, presiden Bani Abbasiyah yang cinta kepada ilmu, mengundang Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, untuk membawa kitabnya ke istana kerajaan di Baghdad, Irak. Tapi sayang Imam Malik tidak mau mengabulkan undangan Khalifah Harun ar-Rasyid, karena yang jelas Imam Malik ibaratkan sekarang itu kiai ya. Kiai punya santri, kiai itu juga ngajari santri-santrinya tiap hari. Dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya. Kok ada raja atau presiden negara lain ngundang beliau dalam waktu yang tidak memungkinkan untuk bisa meninggalkan jamaahnya yang setiap hari ngaji ilmu kepada Imam Malik. Akhirnya Imam Malik kirim surat lewat utusan Harun ar-Rasyid yang bernama Imam Barmaki utusannya. Terus diomongi, innal ilma yuzar wala yazur. Sesungguhnya ilmu itu dikunjungi, bukan disuruh kunjung sendiri. Wa innal ilma yu'ta wala ya'ti. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan disuruh datang sendiri. Dari situ menyimpulkan orang yang butuh ilmu itu seharusnya datang kepada tempatnya ilmu. Kita butuh sesuatu, mau beli sesuatu ya datang ke warungnya, bukan warungnya yang kita panggil suruh datang. Nah, itu. Makanya ada sebagian ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia yang tidak mau diundang orang itu alasannya ini. Kalau undangannya untuk walimah, beliau hadir. Untuk acara selamatan, walimatun nikah kan wajib. Tapi undangannya suruh ngajar ilmu ini, suruh pidato, suruh ceramah bahasa sekarangnya lah. Sedang yang jelas ketika beliau hadir ke
undangan ilmu yang di luar negeri, maka yang di dalam negeri kehilangan. Imam Malik sudah perjalanan, memang imamnya orang Madinah Imam Malik ini, karena putra sahabat Nabi Anas bin Malik. Sampai Imam Syafi'i pun, beliau Imam Syafi'i kelahiran Gaza, Palestina, kemudian menuntut ilmu ke Madinah, belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik. Imam Syafi'i datang ke pondoknya Imam Malik, bukan Imam Malik diundang ke Gaza, Palestina. Setelah Imam Syafi'i lulus, beliau hijrah ke Mesir sampai akhir hayatnya, wafat di Mesir. Lahir di Gaza, Palestina, wafat di Mesir. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Semua dari kita wudunya ikut madhab Syafi'i. Setiap kita wudu Imam Syafi'i kecipratan pahala wudu kita, pahala sholat kita. Wali-wali besar. Imam Malik makamnya di Madinah, di Al-Baqi. Gurunya seperti itu. Orang nuntut ilmu sampai datang ke luar negeri, karena zaman itu zaman-zaman perang. Meskipun bukan perang Palestina Israel, tapi zaman dulu itu sering perang. Kayak tentara yang jajah, tentara Ratu Isabella atau Elizabeth yang jajah Spanyol. Banyak ulama-ulama Spanyol hijrah ke Baghdad, Irak. Demikian pula Irak sendiri sering bersiteru dengan Iran, karena beda aliran, ada yang Sunni, ada yang Syi'i. India pun sering perang dengan Pakistan. Bukan hanya Israel sama Palestina, Taiwan sama Cina, sama Hong Kong. Seperti itu. Pernah Saudi perang sama Yaman. Yaman sesama Yamannya pun pernah perang. Nah, diceritakan Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki pernah hijrah ke Indonesia ketika Saudi lagi perang. Seperti itu. Ulama-ulama kita itu bukan tidak mau ikut perang, tapi mementingkan ilmu. Kalau kita semua meninggal, terus amanat saya masih belum selesai, tugas saya dari Allah masih belum selesai. Kalau baru ada penggantinya, beliau siap dipanggil. Rajulun, kemudian cerita disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 212. Rohala Jabir bin Abdillah radhiyallahu an minal Madinah ila Misra ma'asratin minas sahabah. Diceritakan sahabat Jabir bin Abdillah, sahabat Nabi yang beliau juga panjang umur. Beliau demi mendapatkan hadis, demi mendapatkan ilmu, yang mana didengar bahwasanya ada ilmu di negara Mesir, beliau datang dari kota Madinah, Saudi Arabia menuju negara Mesir. Yang jelas Saudi sama Mesir itu dipisah Bahrul Ahmar, Bahrul Kulzum atau Laut Merah. Masih dipisah laut, nyebrang laut, ingin dapat ilmu. Sahabat Jabir bin Abdillah ditemani 10 sahabat Nabi yang lain datang ke Mesir dari Saudi ke Mesir. Fasaru Sahron, perjalanan mereka semua sahabat Jabir bin Abdillah dengan 10 sahabat Nabi itu selama 1 bulan. Demi apa? Fi hadisin balaghum an Abdillah bin Anis al-Ansari, demi mendapatkan hadis yang mereka dengar dari Abdullah bin Anis al-Ansari, yuhaddisu bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya Abdullah bin Anis al-Ansari menceritakan hadis itu diriwayatkan langsung dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis yang dimiliki Abdullah bin Anis al-Ansari ini tidak pernah didengar oleh Jabir bin Abdullah dan 10 sahabat yang lain. Demi mendapatkan 1 hadis sampai hijrah ke luar negeri. Hatta sami'uhu, sampai sahabat Jabir bin Abdillah dan 10 sahabat mendengarkan hadis itu dari Abdullah bin Anis al-Ansari. Jabir bin Abdillah ini sahabat yang sering menemani Kanjeng Nabi, bahkan diceritakan di kitab Syarhul Ainiyah. Habib Ahmad bin Zain al-Habsi mensarai kitab Nadham al-Ainiyah Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, diceritakan pada saat Rasulullah SAW sedang mangku Sayyidina Husain.
Kalau kemarin saya cerita Kanjeng Nabi mangku Sayyidina Hasan. Sekarang saya cerita Nabi Muhammad SAW mangku Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan sama Husain ini julukannya Sibtoini. Wa ila Sibtoini nantasibu. Karena apa Sibtoin? Karena cucu dari anak perempuan, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad SAW anak pertamanya laki-laki, Sayyid Qasim, makanya alam kunyanya Rasulullah Abul Qasim. Anak keduanya perempuan, Siti Zainab. Anak ketiganya Siti Ruqayyah. Anak keempat Umi Kulsum, Siti Umi Kulsum. Ruqayyah dan Umi Kulsum ini istrinya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian anak kelima laki-laki, Abdullah, atau yang dijuluki Thayyib, Thohir, laki-laki yang ganteng dan baik. Jadi ganteng, Thohir, batini. Terus dari istri yang lain, Maria Kiptia, ada yang bilang istri, ada yang bilang budaknya Rasulullah. Maria Al-Kiptia yang sebahasa Kipti. Kalau sekarang ditulis E-G-H-Y-P, Egypt. Egypt itu sekarang Mesir. Nah, Maria Al-Kiptia yang sebangsa Kipti, yang sebangsa Mesir. Lahir Sayyid Ibrahim, anak laki-laki. Dari situ kemudian ada tokoh orang Yahudi, As bin Wa'il, menggosip Rasulullah SAW. Sejak wafatnya Sayyidina Qasim, diikuti adiknya, meninggal. Jadi putra putri Rasulullah SAW di kitab ini juga dijelaskan, Kasyifatus Sajah, Senawi Banten, mensarai kitab Safinatun Najah. Semua putra putri Rasulullah ditakdir meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW, kecuali satu, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra, meninggal dunianya 6 bulan sesudah Rasulullah meninggal, di tahun yang sama. Di tahun yang sama Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal. Kemudian tanggal 3 Ramadan Siti Fatimah Az-Zahra menyusul. Jadi kecuali satu, semua putra putri Nabi ditakdir meninggal sebelum Nabi, kecuali Siti Fatimah Az-Zahra. 6 bulan berikutnya baru meninggal dunia, baru menyusul. Digosip Abtar, digosip apa itu tidak punya keturunan. Pada saat itu Siti Khadijah belum hamil, Siti Fatimah Az-Zahra. Akhirnya turun surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku memberikan telaga Kautsar. Kanjeng Nabi setelah turunnya wahyu ini, Nabi wajahnya ceria, senyum. Ditanyai para sahabat, kenapa jenengan kok senyum? Ada apa Kanjeng Nabi? Apa yang membahagiakan hatimu? Kanjeng Nabi cerita, tadi Jibril datang menemui saya membawa wahyu ini. Aku diberi telaga Kautsar, dan telaga Kautsar itu bukan hanya diperuntukkan untukku, tapi kelak untuk umatku. Besok semua orang Islam maupun yang bukan Islam bangkit dari alam kuburnya haus, digiring ke padang mahsyar untuk ditimbang amalnya, untuk dihisab, dihitung amalnya, kemudian digiring ke Siratal Mustaqim, jembatan Sirat yang dibawanya neraka jahanam. Nah, jadi kapan umatnya Rasulullah disuruh nyicipi telaga Kautsar? Dalam tafsiran ayat ini, umatnya Rasulullah SAW disuruh nyicipi telaga Kautsar sebelum mereka semua ditimbang amalnya dan sebelum mereka semua melewati jembatan Siratal Mustaqim. Karena semua orang yang selamat dari jembatan Siratal Mustaqim orang Islam, orang kafir yang jelas terjerumus. Jadi makanya diceritakan pula pada saat orang Islam berebut menemukan gayungnya masing-masing, meminum telaga Kautsar, orang kafir mendekat tidak bisa. Karena apa? Allah tugaskan malaikat-malaikat Allah membawa cemeti, membawa cambuk yang terbuat dari api neraka. Dicambuk. Setiap orang kafir mendekat ke telaga Kautsar tidak bisa. Seperti itu. Yuk, cerita ini disebutkan dalam kitab Hasyiatus Shawi Syarah Tafsir Jalal. Nabi cerita seperti itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli
Pada saat itu pasnya lebaran Idul Adha. Fasoli sholatlah Idul Adha, wanhar dan sembelihlah kurban. Ya kurbannya hewan. Dulu kurban itu kan umum, ada yang harta benda. Kurban itu kan qaf ra ba alif nun, kurban. Sebuah persembahan atau hadiah yang dipersembahkan kepada Allah yang tujuannya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Qaruba yaqrubu kurbanan, taqarraba ya taqarrabu taqarruban kurbanan. Isi masdarnya taqarraba. Ayat di Al-Qur'an di surat apa itu Al-Maidah. Watul alaihim naba abnai Adam idh qarraba kurbanan fatuqubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Itu sejarah kurban pertama itu adalah sejarah pembunuhan putra Adam Qabil terhadap Habil. Akhirnya karena rebutan wanita disuruh kurban, disuruh mengeluarkan kurban. Qabil mengeluarkan kurban tanaman yaitu biji gandum karena dia seorang. Habil mengeluarkan kurban berupa domba karena si Habil memelihara domba, peternak kambing. Ini kurban yang diterima oleh Allah, kurbannya Habil. Nah, datang di bawah api yang datang dari langit terus disambar sebagai bukti diterima kurbannya. Siapa yang kurbannya diterima berarti itu berhak mendapatkan iklimah yang cantik rupawan. Gara-gara ini merasa tidak teradili, apa istilahnya diskriminasi. Si Qabil cemburu, si Nabi Adam kok abah saya ini kok tidak adil, kok lebih sayang kepada adik saya. Menurut satu riwayat Qabil ini lahir di surga sama kembarannya. Nabi Adam dan Siti Hawa itu melahirkan anak itu 20 kali dan selalu lahir kembar laki dan perempuan, sehingga total anaknya 40. Kalau di Sawi langsung 40, tapi kalau di Hasyiah Futuhatul Ilahiyah itu tidak langsung 40, 39 karena dengan meninggalnya. Bedanya ulama tafsir di sini. Ada yang bilang awalnya 39, awalnya 38. Awalnya 38, terus anak yang lahir yang ke-20 kehamilan itu lahir Nabi Sis. Nabi Sis lahir sendiri, pengganti Qabil yang dibunuh oleh Habil, yang dibunuh oleh Qabil. Ada yang bilang jumlahnya asalnya 40, gara-gara Qabil membunuh Habil akhirnya 39. Allah sempurnakan dengan lahirnya Nabi Sis bin Adam yang lahir tidak punya kembaran. Qabil punya kembaran Iklimah yang sangat cantik, sedang Habil mempunyai kembaran Labuda. Wajahnya bukan tidak cantik tapi kurang menawan, masih kalah dengan Iklimah. Hanya Qabil, nah manusianya tidak ada lagi ya. Kan dulu syariatnya Nabi Adam nikah itu wajib silang, tidak boleh nikah dengan saudara kembarannya sendiri. Nah, kayak gitu. Ibaratkan sekarang mahramnya. Kalau sekarang diterapkan ya bahaya. Tapi besok di surga di Fathul Mu'in itu di bab nikah, orang itu besok bisa nikah dengan mahramnya sendiri di surga, kecuali dengan ibunya. Bisa. Surga tapi di dunia jangan dipraktekkan. Kita lanjut. Ini masih pembahasan Kanjeng Nabi nih. Nah, apa-apa nadanya cerita-cerita tapi mengandung hikmah yang luar biasa. Apalagi seseorang yang kita ceritakan nabinya Allah, makhluk yang paling Allah cintai yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencelamu Muhammad, orang yang menghinamu Muhammad, orang yang menggosipmu Muhammad, dialah yang abtar, dialah yang terputus nasabnya. Kemudian Siti Khadijah Al-Kubra merasakan kandungan, merasakan kehamilan, yang kelak kemudian lahir anak perempuan yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi nasabnya Nabi dari anak perempuan Siti Fatimah Az-Zahra nikah dengan Sayyidina Ali. Siti Fatimah Az-Zahra itu nikahnya umur 15,5
15 lebih 6 bulan, yaitu 16 tahun lah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nikahnya usia 21 tahun lebih 6 bulan, lebih 5 bulan. Segenapnya 22 tahun. Sayyidina Ali nikah usia 22 tahun, Siti Fatimah usia 16 tahun. Dan lahir anak 5, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Gimana? Tapi yang terkenal, yang viral cuma Hasan sama Husain toh. Kan hasilnya 5. Anaknya Sayyidina Ali totalnya 17. Tapi bukan dari istri Siti Fatimah Zahra saja, dari isi yang lain. Jadi totalnya 17. Ummi Kulsum ini anak terakhirnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah ini nikah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya gitu. Ini lanjut ke cerita ini. Pembahasan Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini pas di pinggir Rasulullah SAW sedang memangku Sayyidina Husain yang masih kecil. Sayyidina Husain dipangku. Terus Kanjeng Nabi bilang kepada sahabat Jabir bin Abdillah yang tadi hijrah demi mendapatkan ilmu, wahai Jabir, cucuku ini, putraku ini, Husain ini, kelak akan mempunyai anak, yang anaknya ini ibadahnya dijadikan suri toladan, panutan untuk orang-orang yang hidup di masanya, dijadikan contoh, dijadikan qudwah. Dia sangat ngetop ibadahnya, sehingga dia dapat julukan istimewa karena ahli ibadah. Besok namanya anak dari Husain itu namanya Ali. Kanjeng Nabi itu pesan gitu kepada sahabat Jabir bin Abdillah. Ini hadisnya riwayat sahabat Jabir bin Abdillah. Besok anaknya Husain itu yang jadi panutan ibadahnya itu namanya Ali. Dan Ali, anaknya Husain itu akan mempunyai anak yang sangat alim, yang menguasai semua ilmu. Hampir semua ilmu dia kuasai. Besok namanya anak dari Ali itu Muhammad. Jadi dawuhnya Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir bin Abdillah, idza adraktahu, in adraktahu, kalau kamu nututi masanya Muhammad, wahai Jabir, kalau kamu nututi masanya Muhammad, fa'akrihu minni salam, aturkan salamku kepada cucuku itu yang bernama Muhammad. Sahabat Jabir bin Abdillah ini ditakdir panjang umur. Dari Sayyidina Husain masih kecil, masih dipangku Rasulullah, Sayyidina Husain belum nikah, sampai Sayyidina Husain punya anak, kemudian punya cucu. Berarti berapa tahun ini? Diperkirakan wis lama. Umurnya Sayyidina Husain saja 43 tahun. Sahabat Jabir bin Abdillah ini ditakdir oleh Allah sepuh, nututi masanya Muhammad bin Ali bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Yang pesen Kanjeng Nabi sampai nututi masanya cicit ya. Akhirnya disampaikan, ibaratkan sekarang, Mas, kalau ingin ngaturaken jenengan, ini amanat dari Kanjeng Nabi yang belum saya sampaikan. Saya tunggu-tunggu bertahun-tahun. Dinteni kok putaran saya dinisan belum nikah. Ini mumpung saya nututi masanya jenengan, saya dulu dipeseni mbane jenengan. Bayangnya mana? Yaitu Rasulullah SAW. Titip salam kepada jenengan. Loh, kok bisa? Ceritanya gimana? Diceritakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mengerti bahwa kelak akan punya cucu namanya ini, ngerti. Itu bagian daripada mukjizat Rasulullah SAW. Yang ditibak disebutkan itu mislu Zainil Abidin Ali wa ibnihil Bakiri khairi waliyah. Mislu Zainil Abidin Ali. Ali dijuluki Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya hiasan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau membahasakan kitab, ketika abid berarti orang yang ahli ibadah, tapi ketika abdun bahasanya maka hamba. Bedanya gitu. Nah, kalau abid dijamak jadi ubat, orang yang ahli ibadah. Kalau
Abdun hamba di jamak jadi ibad. Ini lafadznya sama kayak jamak, tapi baca kitabnya beda. Karena mufradnya beda, ngerti ya? Ali Zainal Abidin. Makanya saya tiap hari saya fatihai beliau. Barangkali kita ciprat. Ali Zainal Abidin kalau di kitab Tadhkirun Nas karya Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas diceritakan setiap hari sholat sunatnya setiap malam 1000 rakaat. Subhanallah. Makanya dijuluki Zainal Abidin, hiasan bagi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Jadi Ali Zainal Abidin ini menikah dengan misananya sendiri, sepupunya sendiri, yaitu Siti Fatimah binti Hasan. Ali Zainal Abidin bin Husain nikah dengan Siti Fatimah binti Hasan, lahir Imam Muhammad yang dijuluki Al-Baqir. Makanya panggilannya Muhammad Al-Baqir. Al-Baqir ini artinya orang yang membajak semua ilmu, sama seperti hewan yang membajak tanah untuk ditanduri, untuk ditanami, dibuat sawah. Ini rata dari saking luasnya pengetahuan Imam Muhammad Al-Baqir. Ini dijuluki Al-Baqir, orang yang wawasan ilmunya luas. Imam Muhammad Al-Baqir nikah dengan cicitnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, lahir Imam Ja'far Shadiq. Makanya di tiba itu wal imamis shadiqina Ali wa bani wal imamis shadiqil hafili wa Ali dzil ulal yaqini. Itu urutannya gitu. Imam Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq. Makanya dijuluki Imam Ja'far Shadiq karena tafaul kepada nama As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut cerita berikutnya. Yang nomor 3, Kanal Habib Ahmad Al-Habsyi. Ini julukannya Habib Ahmad Al-Habsyi. Kalau di kitab-kitab lain nama aslinya Imam Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Kenapa kok Al-Habsyi? Kan banyak orang bingung, kok Habib-Habib itu punya marga, kok ada Al-Habsyi. Dulu Al-Habsyi itu kalau sekarang yang sebangsa Tanah Habasha. Tanah Habasha sekarang jadi 3 negara. Ada negara Ethiopia, ada negara Eritrea, ada negara Biladun Nauba atau As-Sudani, Sudan. Ada dulu datuknya Ahmad Sohibus Si'ib ini hijrah ke Tanah Habasha yang bernama Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu orang pertama yang dijuluki Al-Habsyi. Nah, beliau nyamar di Tanah Habasha sebagai rakyat jelata. Beliau ini fakir miskin. Karena doa beliau minta difakirkan, yang penting anak cucu saya kaya, nggak kekurangan rezeki. Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini punya kakak yang namanya Habib Alwi Asy-Syatiri. Jadi semua Habib yang marganya Asy-Syatiri ini cucunya Alwi Asy-Syatiri, kakaknya Abu Bakar Al-Habsyi. Asy-Syatiri itu maknanya yang sebongsonya paruh, karena harta bendanya dibagi 2 dengan adiknya, makanya dijuluki Asy-Syatiri. Di Yaman Habib Salim Asy-Syatiri, berarti anak cucunya Alwi Asy-Syatiri. Abu Bakar Al-Habsyi dan Alwi Asy-Syatiri ini adalah orang pertama yang bermarga itu. Putra dari Al-Faqih Ahmad bin Al-Faqih Ali bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohibul Mirbad. Nah, saya teruskan ke atas ya, nanti banyak pertentangan karena sekarang lagi berdebatan nasab Ali bin Ubaidillah. Yang penting sejarahnya seperti itu biar paham. Al-Habsyi sama Asy-Syatiri kakak beradik. Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi yang dijuluki Sohibus Si'ib. Sohib ini kalau Jawanya Sunan, sunannya Tanah Si'ib. Ada Sohibul Mirbad, sunannya Tanah Marbat. Mirbad ini daerah Oman, sekarang negara Oman. Di sini kayak Sunan Ampel, berarti tokoh ulama di daerah Ampel. Kalau istilah Maduranya bujuk. Bujuk itu bukan mbah di dalam nasab, tapi mbahnya masyarakat.
orang yang diorangkan di masyarakat, orang yang dituakan oleh masyarakat. Kalau diartikan semuanya itu mbah. Kalau orang sini Jawa Timur itu kalau manggil tokoh agamanya kiai. Kalau orang Jawa Tengah atau yang Jawa Timur sebelah barat itu manggil kiainya mbah kan ya. Kalau agak ke baratan dikit ya, kalau ke Jawa Barat itu istilahnya dulu ada kumpi kalau Betawi. Kalau Sunda ajengan, ada resi, kayak resi kuncung putih itu kiai di masanya. Kalau Madura bujuk. Kalau diterjemah semuanya itu mbah. Meskipun kiai itu mbah. Ada ki gede, ki ageng. Ki itu kan artinya kakek, kakeknya masyarakat. Ageng itu berarti orang besar. Ki gede ya. Kemudian semua bahasa itu, meskipun sunan sendiri, sunan itu diambil dari bahasa sesuhunan. Orang yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Wong sing disuhun sampai masyarakat. Orang yang disuhun, orang yang dijunjung tinggi derajatnya. Sesuatu yang di atas kepala, ditaruh di atas kepala berarti orang terhormat, dijunjung tinggi. Makanya panggilannya sesuhunan, disingkat jadi sunan. Jadi intinya dari sekian bahasa di tanah Jawa ini, itu kemudian muncul bahasa sentralnya, yaitu kiai. Diambil dari bahasa Jawa Tulen, ki itu artinya aki, kakek ya. Yai itu priai, orang yang karismatik, orang yang berwibawa, orang yang mimpin masyarakat, sehingga digabung, dikolaborasi jadi satu kiai. Kayak gitu. Tokoh agama di zamannya. Kalau semuanya itu diterjemah bahasa Arab, maka nanti syekh, shin ya kho. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab tasawuf, semacam hikam ya, itu setiap ada syekh ada bahasa murid. Setiap ada murid, ada bahasa syekh. Murid mimro ya'dal, muridun, dari aroda yuridu irodatan wa muradan fahuwa muridun. Orang yang ingin sampai kepada Allah melalui bantuan syekhnya, melalui bimbingan gurunya. Syekh secara bahasa nasab, orang tua, orang yang usianya tua. Tapi kalau syekh dalam ilmu yang maksud adalah orang yang ilmunya tua, bukan umurnya yang tua. Makanya kemudian bahasa yang paling terakhir mulai formal, baru muncul bahasa guru. Karena seorang syekh, seorang sunan, seorang ki gede, kiai itu patut digugu dan ditiru, muncullah bahasa guru. Seperti itu rentetannya. Jadi aslinya bahasa Arab tapi dijawakan. Murid itu bahasa Arab ya. Makanya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, jalan sampai menuju Allah. Al-wasilah di sini adalah syekhun mursyid. Ada yang mentafsiri ma yuqarribu ilaih, sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah. Bisa ibadah kita. Kalau masalah ilmu ya guru kita, karena guru kita yang membimbing, yang mengarahkan jalannya Allah. Wasilah. Guru pertama yaitu Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fa'tu minhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sesuatu yang dikerjakan Kanjeng Nabi tiru, sesuatu yang dilarang Kanjeng Nabi jauhi. Itu dasarnya di Al-Qur'an, kita wajib berguru di situ. Ngabdi kepada guru dan ngabdi kepada orang tua. Syekh Ahmad Syaib'i Syib Al-Habsyi ini yasrah minal Husayyisah menuju Inat. Ini berjalan dari kota Husayyisah Yaman menuju kota Inat Yaman. Untuk apa? Li huduri madrasi Syekh Abu Bakar bin Salim, untuk hadir ke sekolahan atau majelis ilmunya Syekh Abu Bakar bin Salim yang terkenal dengan Shahibul Inat. Ya, orang yang marganya BSA, kan ada marga Habaib BSA. Itu berarti anak cucunya Habib Abu Bakar bin Salim. Shahibul Inat, julukannya Shahibul Inat, sunannya tanah Inat. Syekh Abu Bakar bin Salim
bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Seggaf. Jadi ada kayak marganya Habib Umar bin Hafid itu BSA, bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Berarti Habib Umar bin Hafid anak cucunya Habib Abu Bakar bin Salim. Ini tanahnya laku ini. Setiap ada santri yang datang dari sana itu bawa tanah makamnya beliau. Memang diizini sama anak cucunya. Dibuat obat, banyak orang yang sembuh ini. Karomahnya wali. Ceritanya dulu itu beliau itu pingin, kuburannya itu koyak, pingin keluar. Terus sama anaknya tidak dibolehin. Bah, jangan bah, sudah tidak usah keluar ke dunia lagi. Akhirnya sudah diam. Jadi itu tanahnya ditabarruk. Dulu ada seorang yang sangat keras, Syekh Ali Basobirin, mengkritik habaib yang ngambil tanah kuburannya wali. Apa dasar kamu mengambil tanah kuburannya wali? Dasarnya di Al-Quran. Sebagaimana ceritanya Musa As-Samiri. Qabadtu qabdatan min atharir rasul. Aku genggam dari telapak kaki kudanya malaikat Jibril. Rasul di sini di Al-Quran tafsirannya ai athari hafiri farasi Jibril. Qabadtu qabdatan min athari rasul. Kalau orang mengartikan Al-Quran, belajar ke buku terjemah, banyak antar sesat. Dikiranya Rasul di sini Rasulullah, padahal yang dimaksud adalah utusan Allah yang bernama Jibril atau Ruhul Kudus. Jadi Rasul di sini itu tafsirannya malaikat Jibril, bukan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Qabadtu qabdatan min athari rasul. Ai athari hafiri farasi Jibril. Dulu Musa As-Samiri ini ditanyai oleh Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Kamu kok bisa membuang patung anak sapi? Dulu Nabi Musa kan dipanggil oleh Allah selama 40 hari untuk ngambil pelajaran kitab Taurat. Kemudian Nabi Musa singkat cerita pasrah kepada adiknya yaitu Nabi Harun untuk jagain umatnya, untuk ngajari umatnya. Ternyata Nabi Harun tidak kuasa, kurang wibawa, kalah wibawa dengan Nabi Musa. Datanglah provokator yang bernama Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini mulai kecil yang merawat malaikat Jibril. Karena apa? Karena kedua orang tuanya pezina, dirajam oleh raja. Dia lahir dari bapak yang terlahir dari perbuatan zina, dari ibu yang juga terlahir dari perbuatan zina. Anak zina dengan anak zina nikah. Akhirnya lahirlah Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini kedua orang tuanya dirajam karena sama-sama pelaku zina juga. Mbahnya pelaku zina, orang tuanya pelaku zina, dirajam oleh raja, dihukum pancu. Setelah itu Musa As-Samiri mulai bayi, tidak ada yang merawat. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril untuk merawat Musa As-Samiri sampai besar. Ketika dia mulai agak besar, mulai cerdas, mulai mikir, ini yang datang kepada saya tiap hari ini malaikat ini. Setiap malaikat Jibril pamitan kepada Musa As-Samiri, itu kan ada bekas telapak kudanya. Bekas telapak kudanya diambil sama Musa As-Samiri. Bumi yang diinjak kudanya malaikat Jibril diambil, lalu ditaburkan ke patung anak sapi yang dia buat, sehingga jadi patung anak sapi ajaib. Sekelas orang kafir Musa As-Samiri bisa ngerti barokah. Orang Islam tidak mau barokah itu. Barokah ini yang nempel ke malaikat Jibril aja barokah ya, apalagi yang nempel kepada manusia pilihan Allah. Malaikat kan derajatnya di bawah manusia, ya gitu. Itu dasarnya qabadtu qabdatan min atharir rasul. Makanya dikatakan fa Musa rabbahu Jibril kafir wa Musa rabbahu Fir'aun muslim atau mukmin. Musa yang diasuh malaikat Jibril mulai bayi malah jadi orang kafir. Musa yang diasuh oleh orang kafir Fir'aun malah besarnya jadi nabi.
Wa Musa rabbahu Jibril kafir, wa Musa rabbahu Fir'aun mursal, utusan Allah. Ini Nabi Musa kan mulai kecil juga dirawat Fir'aun, besar-besarnya malah jadi utusan Allah. Jadi kesimpulannya apa? Kita jangan bangga dengan nasab kita. Meskipun orang tua kita nabi kayak wali, kalau kita tidak bisa niru jejak langkah beliau, ya tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Yang ngerawat malaikat Jibril bisa jadi orang jahat itu loh. Malaikat makhluk yang dekat dengan Allah bisa jadi orang jahat. Nanti tidak jamin itu. Perawat, pendidik tidak jamin. Pengasuh itu. Makanya dengan ngaji seperti ini, kita cerita-cerita sejarah orang soleh untuk ngobati hati kita dan untuk ngasih makan ruh kita. Karena ruh kita itu butuh makanan bergizi. Makanan ruh itu ilmu, pengetahuan, zikir, sering ingat kepada Allah, baca sholawat, baca Al-Quran, itu makanannya ruh. Sholat itu makanannya ruh. Ketika perut kita, jasmani kita tidak makan nasi sehari saja lemas, maka rohani kita tidak kita kasih makan ilmu, pengetahuan, kita masih makan zikir, ya lemas, tidak berbobot. Meskipun dia nasabnya orang hebat, mbahnya wali, bapaknya wali, rohnya ini lemas, ngambang. Mbahnya dulu punya semisal sakti, misalnya punya perewangan, apa itu, punya hadam, terkenal orang hebat, karomahnya luar biasa. Tapi anak cucunya tidak niru riadohnya, tidak nurun. Tapi secara derajat besok, anak cucunya orang soleh, keuntungannya di mana? Dia surga besok. Anak cucunya orang soleh besok derajatnya disamakan dengan mbahnya yang soleh itu di surga. Dengan catatan dia ngikuti jejak langkah mbahnya. Nah, di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatum biiman, lalu imannya diikuti anak cucunya, ajarannya diteruskan oleh anak cucunya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, janjinya Allah di Al-Quran, besok akan aku samakan derajatnya anak cucu, akan aku samakan dengan derajatnya nenek moyangnya. Nenek moyangnya setiap malam tahajud semisal 1000 rakaat, anak cucunya hanya sanggup 2 rakaat. Yang penting dia niru, meskipun tidak 100%. 2 rakaat ini kualitasnya sama dengan 1000 rakaat yang pernah dikerjakan oleh leluhurnya. Wa ma'alatnahum min amali min syai', tidak aku kurangi sedikit pun dari amal ibadah yang pernah dilakukan oleh mbah-mbahnya atau orang tuanya. Aku berikan semua kepada anak cucunya besok di surga. Tapi perlu dicatat ayat yang paling terakhir, kullum ri'in bima kasaba rahin, setiap orang itu tergadaikan oleh amal perbuatannya sendiri. Yang maksiat ya dosa, yang ibadah ya pahala, gitu aja. Tidak bisa masalah pahala ngandalkan baik, tidak bisa. Kalau masalah derajat akhirat bisa, dengan catatan wattaba'athum dzurriyyatum biimanin, kita ikuti jejak langkah leluhur kita. Kayak mbah-mbah kita ahli sholat duha 12 rakaat, kita hanya sanggup 2 rakaat. 2 rakaat itu kualitasnya besok di akhirat kayak 12. Ya gitu. Mbah-mbah kita dulu setiap khatam Quran seminggu sekali, 7 hari 1 kali. Kita hanya sanggup 1 bulan 1 kali. Atau hanya sanggup baca Al-Qur'annya khatam itu 1 tahun sekali. Ya kualitasnya sama seperti yang seminggu 1 kali itu. Besok di surga. Yang penting kita niru ajaran beliau, meskipun hanya sanggup berapa? 1 lembar, 1 juz. Ngerti ya? Itu hikmahnya. Enaknya di situ. Katanya guru saya tuh, kalau di atas kita ada wali, kita ada harapan jadi wali, karena barokah doanya leluhur kita kecipratan barokah. Kalau di atas kita tidak ada yang jadi kekasih Allah, kita berusahalah
jadi orang soleh minimal. Masalah pangkat jadi wali atau tidak itu haknya Allah. Yang penting kita doa dan berupaya. Setiap kita terjerumus maksiat segera tobat, perbaiki lagi, kejebur lagi, perbaiki lagi. Seperti itu dan seterusnya. Jangan sampai putus asa. Nah, itu kemarin saya cerita masuk Islamnya Wahsy itu. Makanya kalau di atas kita tidak ada yang jadi orang hebat, kita berusaha jadi orang hebat biar besok anak cucu kita kecipratan barokah kita gitu. Wahsy itu dulu diajak masuk Islam 3 kali sama Rasulullah, tidak mau. Karena apa? Setelah dikirim Islam Wahsy, masuklah Islam. Wahsy jawab, bagaimana mungkin saya masuk Islam? Jenengan mengatakan mengqatala nafsan au asyraka rabbah au zana, orang yang pernah membunuh, orang yang menyekutukan Tuhan, orang yang pernah berbuat zina, dia pasti hidupnya hina di akhirat besok. Saya melakukan itu semua, katanya Wahsy. Hanya turun dikirim ayat Quran kemarin itu saya tulis ya. Wahsy, masih Allah beri keringanan. Dikirimi lagi surat sama Kanjeng Nabi, masih tidak mau karena pernah melakukan. Adakah yang lain? Ayat dikirimi lagi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah bisa mengampuni dosa, tidak bisa mengampuni dosa syirik, tapi kalau dosa selain syirik masih ada harapan. Terus Wahsy masih tinggal satu, tinggal syirik. Saya syirik sekarang ini, saya tidak mau masuk Islam. Ini terlalu berat. Akhirnya datang utusannya Nabi menemui Kanjeng Wahsy, tidak mau masuk Islam karena itu terlalu berat ya. Tinggal syirik ya. Ada nggak ayat yang lain di Al-Quran? Akhirnya turun ayat Quran yang mengatakan, kul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatina innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Akhirnya Wahsy dikirimi ayat ini. Turunnya ayat Quran 3 kali gara-gara Wahsy. Wahsy dapat berita ini. Kul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, wahai semua hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang terlalu berlebihan perbuatan dosanya, terlalu besar. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kau putus asa mengharap rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah pasti mengampuni semua dosa. Baru Wahsy masuk Islam. Jadi kalau ini saya mau, ini ringan enak ini. Sampai 3 kali Allah nurunkan. Akhirnya orang Islam yang lain dengar ayat ini yang disampaikan Rasulullah, ya agak iri, cemburu. Nabi, hadhihi khosoh am'amah lil muslimin. Apakah ini khusus untuk Wahsy ayat ini? Apakah kami semua umat Islam ini juga dapat ayat ini? Akhirnya Nabi jawab, amatan lil muslimin. Semua orang Islam, semua pengikutku pasti Allah ampuni dosanya. Intinya jangan sampai putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Wahsy ini pembunuh pamannya Nabi Sayyidina Hamzah dalam perang Uhud. Kemudian setelah Wahsy masuk Islam, dia yang bisa membunuh raja orang Majusi, Hercules. Dalam sejarah kafirnya dia membunuh orang Islam besar. Dalam sejarah Islamnya dia membunuh orang besar dari orang kafir. Ini Wahsy. Ini jadi sahabat Nabi sekarang. Enak surga Wahsy. Pernah jahat sekarang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini ya kan abu ya kan asalkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.